pelatihan animator Laudato Si kita, dan sesi pertama ini kita akan membicarakan satu tema yang sangat penting, tema yang sudah dipilih oleh Pak Sony Keraf, yaitu bekerja untuk keadilan iklim. Nah, bekerja untuk keadilan iklim. Di sini ada satu kata kunci yang penting dan akan sangat berkaitan dengan Laudato Si yang kita pelajari selama pelatihan ini. Kalau saya boleh menyinggung sedikit, keadilan iklim itu adalah satu konsep ya yang biasanya berkaitan dengan distribusi yang adil dari manfaat dan beban yang berkaitan dengan perubahan iklim dan kebijaksanaan yang digunakan untuk mengatasinya. Jadi ini adalah satu konsep dasar yang sangat penting untuk kita ketahui karena kita menyadari perubahan iklim itu memiliki dampak yang tidak merata pada berbagai kelompok masyarakat, negara, dan generasi. Kalau di dalam Laudato Si kita tahu bahwa salah satu dampak yang sangat jelas adalah kepada orang miskin ya. Nah, tentu saja ada banyak persoalan yang dibicarakan, ada banyak hal yang dibicarakan. Mungkin nanti Pak Sony Keraf akan menggali ini, misalnya soal keadilan antar negara, keadilan sosial ekonomi, keadilan antar generasi, sampai akses teknologi dan pembiayaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini secara umum keadilan iklim ini meminta kita untuk memberi perhatian pada faktor-faktor keadilan dan merumuskan, memikirkan bagaimana bisa menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan perubahan iklim ini sehingga bisa lebih adil secara ekologis, terutama bagi pihak-pihak yang terdampak, kira-kira seperti itu. Baik, yang akan memberikan kita pengantar, yang akan memberikan kita bahan pada malam hari ini adalah Dr. Alexander Sony Keraf. Kita semua sudah kenal beliau, tokoh lingkungan yang kita sering baca tulisan-tulisannya di mana-mana, bukunya juga. Beliau dilahirkan di Lamalera, Lembata, di NTT, dan mendapatkan pendidikan dasar sampai menengah di sana, mungkin di Lembata dan di Larantuka, Flores Timur. Kemudian mendapatkan gelar sarjana di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara, dan kemudian melanjutkan pendidikan tingkat master dan doktoral di Higher Institute of Philosophy di Universitas Katolik Leuven di Belgia. Dan beliau lama sekali bekerja sebagai dosen filsafat di Universitas Atmajaya, dan kemudian juga pernah duduk di Dewan Etika Indonesian Corruption Watch, dan juga pemangku kepentingan di Dewan Energi Nasional. Jadi pekerjaan beliau berkaitan dengan apa yang akan dibicarakannya. Juga tentu saja kita harus menyebut beliau pernah menjadi Menteri Lingkungan Hidup pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Dua buku yang sangat terkenal dari beliau yang terkait dengan diskusi kita adalah Etika Lingkungan Hidup pada tahun 2010 terbitnya, kemudian Filsafat Lingkungan Hidup. Nah, ini adalah dua buku yang selalu diacu ya, biasanya saya kira sangat sedikit buku tentang filsafat lingkungan hidup dalam bahasa Indonesia, dan dua buku dari Pak Sony Keraf ini biasanya menjadi buku daras ya, buku textbook lah kira-kira begitu. Oke, nah kira-kira kita akan bicarakan soal bekerja untuk keadilan iklim. Jadi ada dua kata kunci, bekerja, yang itu terkait dengan apa yang akan menjadi visi misi kita sebagai animator Laudato Si, dan kemudian keadilan iklim ini adalah persoalannya yang mungkin kita harus dalami, terutama terkait pesan dari Laudato Si soal masalah-masalah perubahan iklim, kemudian keadilan iklim bagaimana dikembangkan. Kira-kira itu sedikit pengantar dari saya, Pak Sony Keraf. Silakan sekarang waktu untuk Anda.
Terima Terima kasih. kasih Pak Budi. Lama tak berjumpa Ya, ini. lama sekali. Terima kasih. Ya, hanya mengikuti juga dari tulisan-tulisan Pak Budi. Terima kasih bisa jumpa malam ini. Para pastor, bruder, susta, dan umat sekalian yang sangat saya hormati. Terima kasih saya diundang lagi untuk mengisi animasi atau acara yang berkaitan dengan Laudato Si ini. Ya. Nah, ada dua catatan kecil sebelum saya berbicara, menyajikan apa yang saya siapkan. Pertama, apa yang saya sampaikan rasanya banyak diantaranya atau hampir semuanya bukan hal yang baru bagi para peserta. Karena dari berbagai literatur, dari berbagai akses bacaan, pemberitaan, dan seterusnya, bahkan juga membaca teks Laudato Si itu sendiri, banyak hal yang sudah diketahui oleh para peserta. Barangkali kesempatan ini lebih menjadi kesempatan bagi saya untuk sharing kegelisahan saya tentang krisis iklim, yang juga menjadi kegelisahan Paus Fransiskus sampai dia mengeluarkan 2 ensiklik tentang krisis iklim ini, karena memang ini adalah sebuah ancaman yang sangat serius bagi kelangsungan bumi dan bagi kehidupan, tidak hanya kehidupan manusia, tapi seluruh kehidupan ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Jadi barangkali tidak banyak hal baru, tapi lebih menjadi sharing kegelisahan saya, dan saya senang bahwa gereja melalui Paus dan juga ditangkap oleh gereja Indonesia untuk melakukan semacam pelatihan, animasi, atau upaya-upaya bersama untuk ikut mengatasi krisis iklim itu. Catatan pertama. Catatan saya yang kedua adalah topik yang diberikan kepada saya sebagaimana disampaikan oleh Pak Budi Munawar adalah bekerja untuk keadilan iklim. Tetapi mohon maaf, saya tidak berbicara secara spesifik tentang keadilan iklim. Hanya sekilas saja, ada satu slide yang saya siapkan berbicara tentang keadilan iklim itu. Karena saya tahu ada problem mengenai keadilan iklim, tapi saya ingin menghindari topik yang sangat kontroversial ini, karena dengan demikian kita bisa merasa, oh, krisis iklim disebabkan oleh negara-negara industri maju, maka mereka yang harus mengatasi terlebih dahulu krisis iklim, ngapain kita ikut-ikut mengatasi krisis iklim, dan dengan demikian kita tidak kemana-mana dalam upaya mengatasi krisis iklim. Ada persoalan keadilan iklim di sana, tetapi saya tidak ingin secara spesifik menekankan itu, karena bagaimanapun juga kita semua berhadapan dengan sebuah problem yang sangat serius, dan karena itu terlepas dari problem apakah adil atau tidak adil, mari kita mengambil langkah serius untuk ikut mengatasi krisis iklim. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya hanya memulai, siapa tahu ada teman-teman para peserta yang ingin membaca. Saya ada 3 buku, ada Etika Lingkungan Hidup yang sudah dipakai di berbagai perguruan tinggi, ada Filsafat Lingkungan Hidup, ada Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup, dan tahun lalu saya menerbitkan sebuah buku yang sedang jadi tren global sekarang ini, yaitu Ekonomi Sirkuler, sebuah solusi yang ditawarkan secara dari di bidang ekonomi, di bidang model pembangunan ekonomi untuk mengatasi krisis bumi, termasuk khususnya krisis iklim ini. Berikutnya, sekilas saja saya di awal memperkenalkan apa yang semua kita sudah ketahui. Ada 5 krisis dan bencana lingkungan hidup global. Ada pencemaran. Pencemaran udara yang kita hadapi bahkan di Jakarta dan kota-kota besar hari-hari ini kita alami. Ada pencemaran air, ada pencemaran laut, ada pencemaran tanah, dan ada pencemar emisi karbon terkait dengan krisis iklim. Tapi juga ada kerusakan, yaitu kerusakan hutan dengan segala dampak ikutannya. Padahal kita tahu hutan punya fungsi sangat vital bagi kehidupan manusia. Demikian pula ada kerusakan lapisan ozon yang menyebabkan katarak, yang menyebabkan kanker kulit, yang menyebabkan proses kehidupan di dalam pembuahan tidak sempurna. Ada kerusakan terumbu karang,
ada kerusakan tanah dan seterusnya. Terumbu karang adalah habitat bagi berkembangnya biota dan sebagian diantaranya menjadi pangan bagi manusia. Juga ada kepunahan mata air, keanekaragaman hayati, sumber daya alam, ada krisis iklim itu sendiri, atau saya lebih senang menyebutnya sebagai anomali iklim, karena terjadi kekacauan, terjadi anomali dalam iklim global, terjadi perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global dengan segala dampaknya yang akan kita singgung lebih lanjut. Dan di antara 4 krisis dan bencana lingkungan ada dampak sosial yang ditimbulkannya, ya, pencemaran air, pencemaran udara, kemudian kepunahan mata air akan berdampak pada kehidupan sosial ekonomi manusia, yaitu ada kelaparan, ada kemiskinan, ada gizi buruk, ada penyakit, ada buruknya kualitas hidup manusia, bahkan ada konflik sosial dalam perebutan sumber daya alam, ada ketidakadilan sosial antara kelompok yang menguasai sumber daya alam dan rakyat di sekitarnya yang lahannya digusur, dan demikian pula ada ketidakadilan ekologis yang disinggung oleh Pak Budi Munawar, dan ada ketidakadilan iklim sebagaimana yang diamanatkan dalam tema malam ini. Berikutnya, nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya cepat saja karena materi saya banyak. Krisis dan bencana lingkungan ini bagi saya, dan saya yakinnya roh dari Laudato Si dan Laudate Deum adalah bahwa ada ancaman sangat nyata hari ini bagi kelangsungan bumi dan bagi kehidupan di dalamnya, termasuk kehidupan pada umumnya dan tidak hanya kehidupan manusia. Krisis air adalah ancaman kehidupan, dan itu serius Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena ada kekeringan, karena ada pencemaran, karena ada banjir, dan ada kelangkaan konsumsi air atau suplai air bagi sebagian masyarakat kita. Ada krisis pangan, adalah keancaman kehidupan, krisis iklim adalah ancam kehidupan, yang berarti, dan karena itu kita memahami kenapa Paus mengeluarkan ensiklik bahwa menyelamatkan kehidupan sama artinya dengan menyelamatkan bumi dengan segala isinya. Atau sebaliknya, menyelamatkan bumi dengan segala isinya sesungguhnya adalah bagian dari upaya kita menyelamatkan kehidupan, dan itu adalah juga tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Berikutnya. Sumber dari saya secara khusus bicara dengan krisis iklim, yang lain saya tidak lanjutkan. Krisis iklim atau anomali iklim terjadi karena naiknya suhu permukaan bumi atau pemanasan global, persis seperti kita parkir mobil di tengah lapangan di siang bolong. Begitu kita kembali 1-2 jam kemudian, maka udara dalam mobil itu sangat panas, karena panas yang masuk melalui kaca mobil tidak semuanya bisa dikeluarkan melalui kaca mobil, sebagian tertahan di dalam kaca mobil, dan itulah kondisi bumi, karena bumi ini dilapisi oleh yang disebut sebagai emisi karbon yang menutupi atmosfer kita, sehingga panas matahari yang masuk ke bumi tidak sebagian lagi dipantulkan keluar, tapi malah dikembalikan ke bumi dan menyebabkan bumi ini menjadi lebih panas dari tahun ke tahun selama beratus ribu tahun. Yang disebabkan oleh apa? Oleh emisi gas rumah kaca, CO2 khususnya, ada metan dan seterusnya. Gas rumah kaca meningkat terus sejak revolusi industri, akhir abad ke-18, sejak terjadi revolusi industri, sejak terjadi penemuan dari energi fosil, dan sejak terjadi penggunaan dari mesin-mesin yang menggunakan energi fosil. Tingkat emisi karbon dioksida dihitung sudah 4 kali lebih tinggi daripada karbon dioksida di tahun 1950-an. Berikutnya. Oke, sumbernya apa? Adalah aktivitas manusia, tadi penggunaan energi fosil, tetapi di samping itu, jadi yang kita konsumsi, yaitu pada pembangkit listrik, pada industri yang memproses kebutuhan kita menggunakan energi fosil, dan juga transportasi yang kita gunakan adalah BBM, itu menggunakan energi fosil. Jadi penggunaan energi fosil adalah sebab utama dari krisis energi, dari perubahan iklim. Tapi di pihak lain ada persoalan mengenai pemborosan penggunaan energi fosil, termasuk oleh industri, termasuk oleh kita di rumah tangga, termasuk oleh kantor-kantor, termasuk oleh transportasi kita. Kita menggunakan energi sangat boros.
Listrik kita biarkan menyala sepanjang malam, barangkali tidak banyak kita gunakan. Bahkan di siang hari kita tidak matikan dan seterusnya. Itu adalah juga sebab dari kita berkontribusi terhadap krisis energi. Juga aktivitas pertanian dan penggundulan hutan. Demikian pula kerusakan karang, bahkan sampah. Karena sampah mengemisi karbon dari seluruh proses kimiawi yang ada di sampah itu kemudian menyebabkan emisi karbon, termasuk sampah pangan kita. Mohon maaf para peserta, kita Indonesia adalah salah satu negara yang sangat banyak sampah pangannya. Kita negara miskin, tapi kita banyak buang sampah, tidak habis dikonsumsi, dan itu menjadi masalah. Apa masalahnya? Pangan itu dibawa sejak dari proses produksi di pertanian sampai ke meja makan, ada berapa emisi karbon yang digunakan untuk itu. Ada transportasi menggunakan energi fosil, ada kompor yang menggunakan energi fosil dan seterusnya. Ada kulkas yang menggunakan energi fosil. Semua itu digunakan untuk penyediaan pangan kita, tetapi ketika kita makan, sebagian kita makan, tapi sebagian kita buang. Selain emisi karbon tadi, juga sampah pangan mengemisi lagi. Jadi sampah pangan kita salah satu problem serius. Menurut saya barangkali dalam kaitan gerakan Laudato Si, kita perlu mendorong untuk orang menghemat konsumsi pangan dan tidak membuang pangan sembarangan. Berikutnya. Nah, ini gambaran saja tentang kegelisahan tadi. Laporan dari para ahli memperlihatkan bahwa suhu bumi terus meningkat. Gangguan dari iklim diyakini akan terus berkembang. Kemudian suhu rata-rata sudah melewati ambang batas 1,5 derajat Celcius dalam waktu 20 tahun yang menurut para ahli sudah menjadi code red for humanity. Oke, berikutnya. Ini hanya beberapa data saja untuk memperlihatkan laporan Kompas. Ya, tentu saja mengutip laporan global 29 Juli tahun lalu, sejumlah lembaga dan ahli pada Juli tahun lalu menjadikan bulan Juli sebagai bulan terpanas yang pernah tercatat. Rata-rata suhu global sudah 1 derajat lebih. Ya, suhu di barat laut Cina naik 52,2 derajat Celcius. Bayangkan, itu sudah sangat panas. Gelombang panas terus naik. Kemudian para ahli IPCC ini, Intergovernmental Panel on Climate Change, mengatakan jika para pemimpin dunia segera melakukan pemangkasan hilang. Suara hilang. Suara Pak Sony hilang. Ya, tampaknya Pak Sony kehilangan suara. Bagaimana mengangkatnya ya? Oh, sekarang malah hilang dia. Saya Baik. coba kontak. Ya. Ibu Bapak sekalian, kita tunggu sebentar ya. Mungkin sinyalnya sedang tidak bagus di sana. Pak Sony di Kalimantan sedang diusahakan. Baik. Ya, saya matikan videonya. Mohon maaf karena saya di hutan di Kalimantan, jadi agak. Silakan Pak Sony. Jadi menurut para ahli perubahan iklim, kalau semua negara
menjalankan komitmen mereka, maka suhu bisa ditahan. Tapi kalau mereka ingkar terhadap seluruh komitmen mereka, termasuk di Paris Agreement, maka bisa dibayangkan, bisa dipastikan bahwa suhu akan terus naik melewati 1,5 derajat Celcius dan itu berbahaya. Ke-mute. Pak Sony ke-mute. Unmute dulu Pak Sony. Tiba-tiba tertutup. Pak Sony mute, Pak Sony. Sedang saya telepon. Hilang, sekarang hilang Pak Sony. Mungkin baik Mas Budi, sembari menunggu Pak Sony, mungkin teman-teman sudah ada pertanyaan bisa sembari menulis di kolom chat. Ya, silakan Ibu Bapak sekalian, teman-teman semua, sahabat-sahabat, kalau ada yang mau dikomentari, apa saja dari yang disampaikan Pak Sony Keraf barusan atau yang lain juga silakan ditulis di kolom chat. Nanti saya dan teman-teman akan membacakannya. Beliau sedang mengusahakan lagi. Mungkin sedang tidak bagus ininya, sinyal di sana. Dan sambil menunggu Pak Sony Keraf, saya masih melihat ada nama-nama yang belum ditulis sesuai dengan format yang sudah ditetapkan panitia. Ini bahkan masih ada yang menggunakan iPhone, gitu ya. Yuk, mari sambil menunggu Pak Sony Keraf, saudara-saudari peserta ALS Batch 4. Kalau memang kesulitan melakukan perubahan nama, bisa kontak panitia. Pak Sony sudah masuk. Silakan Pak Sony. Baik, silakan. Ya, jadi ada berita yang menarik sekadar sebagai catatan kita di Agustus tahun lalu, Kompas melaporkan berbagai kejadian ekstrim tentang suhu bumi dengan judul yang menggelisahkan. Bumi bukan lagi memanas, melainkan mendidih. Bukan lagi global warming, tetapi global boiling. Dan suhu dunia mendidih mengancam sebelumnya. Dan suhu bumi mendidih mengancam bumi, mengancam manusia dan produksi pangan. Jadi lihat, ancaman krisis bumi semakin juga mengancam kehidupan pangan kita. Berikutnya. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya secara sekilas saja memaparkan dampak yang pasti Bapak dan Ibu sudah ketahui dari perubahan iklim ini. Berkembangnya kembali berbagai penyakit lama, ya, termasuk malaria, demam berdarah, TBC dan lain-lain, dan muncul berbagai penyakit baru termasuk COVID-19, dan akan ada lagi banyak penyakit baru karena iklim yang tidak normal, kelembapan, kekeringan menjadi tidak lagi normal, sehingga berbagai organisme hidup itu termasuk virus-virus yang sebelumnya sudah ada obatnya menjadi
imun menjadi kebal terhadap obat-obatan itu dan muncul berbagai penyakit yang kita alami. COVID-19 adalah sebuah ancaman kehidupan yang sangat nyata dan itu mengerikan karena perubahan iklim juga. Ada krisis pangan. Kenapa? Tidak hanya gagal panen, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tidak hanya gagal panen karena penyerbukan tidak lagi bisa terjadi secara alamiah, secara normal, tetapi juga gagal tanam. Kenapa? Karena para petani tidak bisa lagi memprediksi kapan datangnya musim hujan. Juga ada kepunahan keanekaragaman hayati karena anomali iklim tadi. Keanekaragaman hayati sangat bergantung pada iklim yang normal. Badai yang mengganggu produksi pertanian dan aktivitas produktif nelayan. Ya. Demikian pula naiknya permukaan laut. Kota dan pulau-pulau kecil akan tenggelam, tentu tidak dalam semalam, tentu dalam proses yang panjang. Karena itu misalnya dalam negosiasi perubahan iklim, negara-negara kepulauan di Pasifik, termasuk Indonesia, itu sangat peduli dan sangat serius dengan negosiasi perubahan iklim, karena sebagian pulau kita, sebagian kota kita, sebagian desa kita di pesisir akan terancam kalau permukaan laut itu naik terus-menerus. Kemudian es di kutub mencair, kerusakan terumbu karang, kekeringan, dan krisis air karena anomali iklim tadi. Demikian pula banjir dan longsor yang kita alami, bahkan banjir dan longsor di tengah musim kemarau juga pernah terjadi di Indonesia. Korban jiwa bahkan di Eropa dan Amerika, suhu panas yang tinggi telah menyebabkan banyak orang tua meninggal karena mereka tidak bisa bernapas dalam suhu yang tinggi. Berikutnya, ya, itu beberapa dampak perubahan iklim yang sekadar saya paparkan secara singkat. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, krisis iklim benar-benar memicu krisis pangan, krisis air bersih, krisis suhu pada gilirannya akan mengancam kehidupan. Udara yang kotor tadi juga akan menyebabkan itu. Bersama dengan penularan berbagai penyakit, krisis iklim sungguh ancaman nyata kepada kehidupan. Dan itu bukan lagi ramalan, ya, tapi itu sudah kenyataan. Kalau dulu orang masih beranggapan itu ramalan, termasuk Presiden Amerika George Bush pernah keluar dari Kyoto Protocol karena menganggap bahwa krisis iklim hanyalah ramalan para ahli yang belum tentu benar, tapi sekarang hari ini itu nyata. Jadi krisis iklim ada ancaman kelangsungan bumi, ancaman kehidupan nyata yang sangat serius. Berikutnya. Akar masalahnya apa Bapak dan Ibu? Kita semua tahu akar masalahnya adalah perilaku manusia. Individu dan komunitas yang rakus dan tamak, tidak peduli dan tidak bertanggung jawab mengeruk bumi ini, membuang sampah sembarangan, mengkonsumsi energi secara boros, menggunakan energi fosil dan seterusnya. Demikian pula pemerintah, kebijakan yang tidak peduli kepada lingkungan, lebih mengutamakan kepentingan ekonomi. Betul, kita setuju untuk kesejahteraan umat manusia. Tetapi ketika tidak diimbangi dengan perlindungan lingkungan, maka yang kita alami adalah krisis iklim dan krisis bumi. Ada korupsi, ada tata kelola yang buruk menyebabkan berbagai izin dikeluarkan tanpa mematuhi aturan yang ada. Revolusi industri tentu saja sebagaimana saya katakan di depan, itu adalah akar sebab dari mulainya krisis iklim dengan penggunaan energi fosil. Model ekonomi linear ya yang selama ini mendominasi dunia, yaitu yang disebut sebagai pola take, make, waste. Mengeruk sumber daya alam, memproduksi kebutuhan pokok manusia untuk dikonsumsi dalam waktu singkat, dan selebihnya menjadi sampah yang tidak pernah dikelola dengan baik. Ini juga menjadi akar dari perilaku manusia yang menyebabkan krisis bumi. Demikian pula cara pandang kita yang antroposentris, menganggap hanya manusia yang punya kepentingan, alam tidak penting, alam adalah semacam bak sampah besar untuk kita buang segala macam kotoran kita, dan tidak peduli alam adalah sumber, menyediakan sumber daya alam yang gratis yang kita keruk sebanyak-banyaknya untuk memproduksi kebutuhan manusia, tapi kemudian tidak disertai tanggung jawab. Berikutnya. Tawaran solusi saya menawarkan dalam buku saya ada biosentrisme, ekosentrisme, mungkin saya lewatkan saja, terlalu filosofis atau mungkin terlalu normatif. Berikutnya, saya ingin menyinggung kutipan dari beberapa paus tentang bencana ekologis ini. Paus Paulus ke-6 mengatakan
Bencana ekologis merupakan akibat tragis dari aktivitas manusia yang tidak terkendali. Persis yang saya katakan tadi. Kerakusan, ketamakan kita, dan hasilnya adalah bencana ekologis yang merupakan akibat tragis dari aktivitas kita yang tidak terkendali. Akibat pengaruh dari peradaban industri, yaitu karena kemajuan ilmiah yang sangat luar biasa, pertumbuhan ekonomi yang sangat mencengangkan, tidak disertai dengan tanggung jawab kita merawat bumi. Maka bagi Paus Paulus ke-6, kita butuh perubahan radikal dalam perilaku umat manusia, karena tanpa perubahan moral autentik, bencana ekologis akhirnya akan berbalik melawan manusia. Paus berbicara tentang ini, dan karena itu juga saya dalam beberapa literatur persis pandangannya sama. Yohanes Paulus kedua menyinggung tentang apa yang saya sebut tadi sebagai pendekatan antroposentris, yaitu manusia tampaknya sering tidak melihat makna lain dari lingkungan alam daripada apa yang berguna untuk segera dipakai dan dikonsumsi. Itu cara pandang antroposentris. Kita melihat alam lebih sebagai nilai instrumental bagi kepentingan ekonomi manusia. Karena itu Paus Paulus kedua menyerukan pertobatan ekologis global. Dibutuhkan sama dengan Paulus ke-6, perubahan besar dalam gaya hidup, dalam pola-pola konsumsi dan pola-pola produksi dan konsumsi, begitu juga dalam sistem maupun struktur-struktur pemerintahan yang sudah membeku, yang sekarang ini menguasai masyarakat kita. Berikutnya. Paus Benediktus ke-6 mengajak kita semua untuk menghapus sebab-sebab struktural dari gangguan fungsi ekonomi dunia dan mengoreksi model-model pertumbuhan yang tampaknya tidak mampu menjamin penghormatan terhadap lingkungan. Nada dasarnya sama. Dunia tidak dapat dianalisis dengan mengisolasi hanya satu aspeknya saja, yaitu aspek ekonominya, karena buku alam adalah satu dan tak terpisahkan. Saya menyebutnya sebagai alam sebagai sebuah sistem kehidupan yang kait-mengait satu sama lain. Lingkungan alam dan sosial telah rusak parah oleh perilaku kita yang tidak bertanggung jawab. Itu dari Paus Benediktus ke-6. Berikutnya. Oke, saya singgung keadilan iklim yang sesungguhnya menjadi topik kita malam ini. Bagi saya ini satu persoalan yang kita hadapi salah satu persoalan yang kita hadapi sehubungan dengan krisis iklim adalah soal keadilan iklim. Sudah disinggung oleh Pak Budi Munawar tadi. Apa itu? Dalam kaitan dengan krisis iklim ada kenyataan bahwa negara-negara industri maju telah lebih dulu mengotori bumi dengan emisi karbon sejak revolusi industri, dan dengan itu mereka menjadi makmur. Mereka menjadi maju. Ya, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial mereka, kesejahteraan mereka menjadi begitu maju, menjadi negara maju dan sejahtera di atas dasar emisi karbon sejak revolusi industri. Yang padahal di pihak lain, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan ini problem keadilan iklimnya, yang terdampak dan menderita akibat krisis iklim sesungguhnya tidak hanya negara kaya tadi, tidak hanya masyarakat yang menikmati kesejahteraan karena revolusi industri dan kemajuan industri dan ekonominya dengan membakar energi fosil, dengan memboroskan energi fosil, tapi juga negara dan rakyat miskin di negara miskin, di negara sedang berkembang, termasuk kita di Indonesia. Disitulah muncul problem mengenai keadilan iklim. Mana bisa mereka sudah menikmati kemajuan ekonomi karena mengotori bumi, dampaknya bukan mereka yang saja yang terkena, kita ikut-ikutan terkena, padahal kita masih terkebelakang, padahal kita masih miskin. Padahal kita belum banyak menggunakan energi fosil. Kira-kira begitu keluhan yang muncul di global. Bahkan yang paling rentan, realitas menunjukkan yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim yang saya gambarkan di depan adalah rakyat miskin di negara-negara sedang berkembang. Kenapa? Karena mereka tidak punya fasilitas, karena mereka tidak punya kompetensi, karena mereka tidak punya kemampuan untuk bisa melindungi dirinya dari segala dampak perubahan iklim. Krisis pangan menimpa negara-negara rakyat miskin.
Ya, COVID-19 tidak hanya negara kaya, tapi juga kita di Indonesia terpaksa menggelontorkan sedemikian banyak biaya negara untuk pemulihan kesehatan masyarakat kita pada krisis iklim disebabkan terutama oleh negara-negara maju. Itu yang memunculkan isu mengenai keadilan iklim. Muncul pertanyaan dalam konteks itu adalah, apakah adil negara berkembang dan masyarakat di negara berkembang dituntut juga untuk berjuang mengendalikan dan memitigasi perubahan iklim, untuk mengatasi perubahan iklim, untuk mengendalikan perubahan iklim dengan segala dampaknya, yang artinya mau tidak mau kita termasuk di dalamnya, Indonesia dan provinsi dan rakyat miskin, menahan laju perkembangan industri dan ekonomi kita, dan artinya kita tetap terkebelakang karena kita tidak bisa dibiarkan seperti negara maju untuk menggenjot ekonomi kita dengan mendasarkan diri pada energi fosil. Lalu kita didorong untuk beralih ke energi terbarukan dengan harga yang lebih mahal, dengan teknologi yang masih belum dikuasai sepenuhnya dan seterusnya. Apakah adil? Inilah pertanyaan yang memunculkan isu tentang keadilan iklim. Dalam hal ini, keadilan iklim selalu menuntut yang disebut sejak Kyoto Protocol tahun 1994 pertama kali disepakati sebuah protokol untuk mitigasi perubahan iklim. Muncul yang disebut dalam dokumen itu tanggung jawab bersama yang tidak sama. Semua negara di dunia, semua masyarakat di dunia dalam konteks keadilan iklim, kita sama-sama punya tanggung jawab untuk mengatasi perubahan iklim. Tetapi tanggung jawab bersama tadi beda antara satu negara dengan negara lain. Negara maju yang disebut sebagai emiter terbesar, pengemisi terbesar, pengotor bumi terbesar, harus punya tanggung jawab lebih besar dibandingkan dengan negara-negara sedang berkembang yang masih terkebelakang. Nah, itu juga sedikit banyaknya perang atau perdebatan antara Amerika dan Cina. Dulu Cina belum menjadi negara emiter. Lalu Amerika yang diklaim atau dinilai sebagai negara emiter dipaksa untuk mengendalikan penggunaan energi fosilnya. Lalu dia tidak mau. Enak aja Cina tidak ikut memitigasi perubahan iklim, menahan penggunaan energi fosil. Kami Amerika disuruh. Maka disitulah terjadi diskusi debat kusir di situ yang menurut saya tidak produktif. Karena kalau kita menuntut negara lain lebih dulu melakukan mitigasi perubahan iklim dengan transisi ke energi terbarukan, baru kita juga melakukan, itu namanya perdebatan seperti kakak dan adik yang tidak ada ujung pangkalnya. Maka saya, oke, keadilan iklim itu ada satu problem di situ, tapi mari kita bersama-sama bertanggung jawab mengatasi perubahan iklim karena ada krisis iklim dan krisis bumi di sini. Nah, dalam kaitan dengan itu, dalam konteks tanggung jawab bersama, maka negara maju harus di depan dan harus lebih besar tanggung jawabnya mengatasi krisis iklim. Sementara negara berkembang harus dibantu oleh negara maju termasuk pembiayaan, baik untuk mitigasi maupun untuk adaptasi perubahan iklim. Dalam hal mereka harus dibantu termasuk pembiayaan untuk mengatasi berbagai dampak dari perubahan iklim. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau mengikuti termasuk G20 dan seterusnya, ada komitmen yang disebut sebagai JETP, Just Energy Transition Plan, yang dimaksudkan di situ ada skema pembiayaan global untuk membantu Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim dengan bertransisi ke energi terbarukan. Negara-negara maju lalu komit menyediakan sebagian dana yang dibutuhkan Indonesia untuk transisi energi. Saya katakan, oke, dana yang disiapkan oleh negara-negara maju tadi, jangan terima dana pinjaman. Jangan terima dana utang. Kita mau dibantu pembiayaan oleh negara-negara maju dalam konteks keadilan iklim, mari kita dorong mereka untuk beri dana hibah, dana grant. Karena
perubahan iklim adalah tanggung jawab bersama. Mereka sudah lebih dulu mengotori bumi, sekarang saatnya mereka bantu Indonesia dan negara-negara sedang berkembang untuk mengatasi perubahan iklim. Jangan kita utang untuk mengatasi perubahan iklim, enak dong. Kita kemudian harus membayar bunga, harus membayar pokoknya dan seterusnya, padahal mereka yang lebih dulu mengotori bumi. Itulah konteks yang dikenal sebagai konteks keadilan iklim. Saya tidak ingin lebih dalam membahas ini kecuali ada pertanyaan. Ya. Berikutnya, oke, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, solusi khusus untuk krisis bumi tadi saya sudah singgung. Tidak ada jalan lain. Yang paling pertama adalah beralih ke energi terbarukan. Tinggalkan energi fosil, tinggalkan bensin, tinggalkan solar, tinggalkan kemudian bensin dan seterusnya. Mari kita beralih ke energi terbarukan. Indonesia sangat kaya dengan potensi energi terbarukan. Ada hidro, pembangkit listrik tenaga air, ada panas bumi, ada surya, termasuk rooftop, yaitu panel surya di atap-atap rumah dan kantor-kantor, termasuk bayu, termasuk laut, dan termasuk bioenergi. Itulah sumber energi terbarukan yang sangat banyak dimiliki Indonesia, sangat potensial, dan harusnya kita dorong akselerasi beralih ke energi terbarukan untuk mengatasi krisis iklim. Tetapi bersamaan dengan itu, dan ini yang bisa kita lakukan, kalau transisi ke energi terbarukan lebih melibatkan kebijakan pemerintah, lebih melibatkan PLN, lebih melibatkan industri, dan seterusnya. Mungkin kita terlibat dalam penggunaan transportasi, beralih ke transportasi umum, beralih menggunakan mobil listrik, dan seterusnya. Tapi peluang bagi kontribusi kita yang juga tidak kalah pentingnya adalah mari kita kurangi konsumsi energi fosil. Ya, termasuk pemerintah sedang berkomitmen menghentikan, menutup secepatnya beberapa PLTU batubara yang kemudian diprediksi kontrak yang terakhir akan berakhir 2060. Itu sebabnya kenapa pemerintah berbicara tentang net zero emission Indonesia baru dicapai 2060, karena kontrak terakhir dari PLTU yang ada di Indonesia baru berakhir 2060. Juga ada kebijakan dari PPKN tentang itu, ya, penghematan energi. Ada sesungguhnya Permen Menteri SDM tentang itu, komprehensif sekali. Ya, termasuk bangunan, bagaimana bangunan yang hemat energi, termasuk menggunakan barang-barang elektronik dan elektrik yang hemat energi, termasuk bagaimana industri itu memproduksi barang-barang yang hemat energi dan jangan boros energi dan seterusnya. Bagaimana kita menggunakan AC, bagaimana kita menggunakan bolam listrik dan seterusnya dan seterusnya. Berikutnya, ya, itu beberapa solusi yang bisa kita ikut kontribusi di dalamnya, walaupun mungkin kecil saja kontribusi. Berikutnya, ya, beralih ke model ekonomi sirkuler, ini lebih ke industri, ya, dalam penggunaan bahan baku, ya, dalam menggunakan energi terbarukan dalam proses produksi, dalam hemat energi, ganti teknologi dan teknologi bersih, bukan teknologi dengan jejak karbon yang tinggi misalnya. Pakai bahan baku nabati, bukan bahan baku yang tidak bisa urai di alam. Terapkan 5R, reduce, recycle, reuse, repair, dan refurnish. Selama ini kita kenal reduce, kurangi pemakaian. Kita kenal recycle, kalau itu masih bisa di-recycle. Reuse, kalau kita bisa menggunakan kembali. Tapi ada repair, tapi ada refurnish. Refurnish itu artinya bahan yang sudah tidak layak kita kembalikan untuk menjadi bahan baku dalam proses produksi. Repair misalnya, di dalam dunia fashion misalnya, sekarang berkembang sebuah kultur baru para desainer pakaian misalnya, fashion misalnya. Pakaian yang lama itu kemudian ditambal sulamit sehingga kelihatan baru, sehingga tidak dibuang menjadi sampah, tapi bisa digunakan kembali. Si nenek menurunkan baju-bajunya yang lama kepada anaknya, anaknya menurunkan kepada cucu si nenek, sehingga tidak menjadi sampah. Itu juga menjadi gaya hidup sirkuler yang sedang berkembang. Demikian pula konsumen beralih ke produk sirkuler, ya, dan seterusnya. Ada yang begini, di dalam ekonomi sirkuler, singkat saja, yang disebut sebagai EPR, Extended Producer Responsibility, yaitu tanggung jawab produsen. Itulah yang harus pertama terhadap sampah. Sampah itu bukan tanggung jawab utama konsumen. Sampah, terutama sampah industri, itu tanggung jawab utama ada pada produsen. Dia harus sejak awal mendesain produk yang akan diproduksinya
dengan sebuah visi untuk meniadakan sampah sebisa mungkin. Bukanlah dia membuat produk lalu kemudian terserah mau diapakan oleh konsumen. Tidak. Dia harus sejak awal mendesain sedemikian rupa sehingga sampah semua itu bisa ditarik kembali. Yang disebut sebagai ada traceability. Produsen men-trace kembali semua bekas plastiknya, bekas botolnya, bekas kaleng-kalengnya, untuk kemudian diserahkan kembali untuk menjadi bahan baku dalam proses produksi. Itu yang disebut sebagai extended producer responsibility. Berikutnya. Oke, termasuk nanti ada pajak plastik, saya singgung di depan, belakang. Tapi ada solusi lain, penyelamatan hutan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ada sektor energi yang sudah kita bicarakan tadi, tapi untuk penyelamatan krisis iklim, ada sektor lain yang juga sangat penting dan strategis perannya, yaitu sektor kehutanan. Maka sisi lain adalah mari kita selamatkan hutan kita. Stop deforestasi. Moratorium eksploitasi hutan. Hentikan alih fungsi lahan hutan untuk menghentikan degradasi hutan. Stop berbagai kepentingan lain di luar hutan. Ya. Sebaliknya mari kita reforestasi hutan. Tanam pohon. Ini bisa dilakukan oleh gereja bersama banyak komunitas lain. Tentu saya sadar ini tantangan. Karena reduksi hutan di Indonesia, degradasi hutan di Indonesia masih sangat tinggi. Baik untuk tambang, baik untuk perkebunan, termasuk untuk food estate. Ya, termasuk untuk food estate. Ini bukan soal pilpres. Tapi realitas food estate itu salah satu korban yang menyebabkan hutan alam kita ditebang hanya untuk sebuah rencana yang tidak jelas yang namanya food estate. Lalu bagi kita, bagi saya, bagi kita yang peduli lingkungan, mari kita kembalikan hutan ke fungsi vitalnya. Sejak SD, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, para suster, para bruder, para pastor, kita belajar tentang fungsi vital dari hutan. Apa itu? Fungsi pengatur iklim, klimatologis. Fungsi hidrologis, pengatur air. Habitat keanekaragaman hayati, ya, menahan erosi dan banjir, laboratorium alam untuk berbagai obat-obatan herbal. Ada juga sumber pangan, ada sumber energi. Kenapa hutan kita tebang terus? Terutama fungsi klimatologis tadi. Berikutnya. Oke, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, izinkan saya untuk masuk sedikit dalam konteks gereja. Apa yang kita butuhkan? Saya menyodorkan, mudah-mudahan bisa diterima, walaupun mungkin agak provokatif, yaitu ekoteologi, ekopastoral. Apa itu? Rasanya dengan membaca Laudato Si, membaca berbagai literatur tentang krisis bumi dan ancaman kehidupan manusia dan kehidupan pada umumnya, saya kira konsep keselamatan dalam iman gereja, dalam teologi gereja harus juga diubah. Bukan tunggu di surga, tapi mulai hari ini menyelamatkan kehidupan, baik kehidupan manusia maupun kehidupan pada umumnya, termasuk khususnya dari krisis iklim, itu adalah bagian dari teologi dan pastoralia kita. Bukan hanya seperti teologi pembebasan, sekadar pembebasan dari kemiskinan, sekadar pembebasan dari keterbelakangan, sekadar pembebasan dari segala eksploitasi ketidakadilan sosial dan ekonomi, tapi juga dari pembebasan dari ancaman kehidupan karena krisis bumi tadi. Yang juga dibutuhkan adalah ekoteologi, menyelamatkan bumi dan segala kehidupan, termasuk kehidupan manusia, mulai dari ini, termasuk dari ancaman perubahan iklim, ya, dan termasuk bencana-bencana ekologis yang saya singgung di depan. Berikutnya. Konsep dosa barangkali juga perlu diubah kali Pak Budi Munafir, ya. Bukan yang dosa konvensional, rusaknya hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, melainkan juga penting dosa dalam kaitan dengan kita telah mengotori bumi. Itu juga salah satu dosa. Kita telah mengotori alam semesta, kita telah mengotori lingkungan hidup. Dan itu sebabnya kenapa Paus, tidak hanya satu Paus loh, saya kutip tadi, sekian Paus berbicara tentang krisis bumi, krisis iklim. Kenapa ada dosa kita terhadap bumi? Karena perilaku kita, gaya hidup kita tadi yang menyebabkan bumi terancam. Yang menganggap alam sekadar sebagai alat pemuas, termasuk disampaikan oleh salah satu Paus tadi.
Dosa ekologis tidak kalah pentingnya dan tidak dasarnya dengan dosa konvensional. Dan karena itu kalau benar ada dosa yang ekologis sifatnya, maka perlu juga ada konsep pertobatan yang berubah, tidak hanya pertobatan konvensional, tapi barangkali pertobatan ekologis. Mari kita tanam pohon, mari kita hemat energi, mari kita hemat makanan dan tidak buang sampah pangan. Barangkali itu juga bagian dari pertobatan ekologis kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Berikutnya. Ya, contoh pertobatan ekologis saya di sini di akhir presentasi saya menyinggung ada 4 kategori kalau boleh kita sebut sebagai umat kategorial. Ada produsen, pemilik perusahaan atau pelaku usaha. Ada kaum profesional yang bekerja pada perusahaan-perusahaan itu. Ya, mereka juga sebagian adalah orang Katolik atau bahkan bukan karena Katolik, tetapi mereka juga adalah manusia yang mungkin terpanggil untuk bisa melakukan sesuatu terhadap krisis bumi. Ada konsumen, kita sebagai konsumen, ada kita sebagai individu, ada kita sebagai masyarakat pada umumnya, ada gereja secara organisasi, dan mungkin juga ada pemerintah. Kita lihat satu persatu. Berikutnya. Ya. Sebagai produsen, tadi saya tawarkan mengenai model ekonomi sirkular. Yaitu mulai dari produksi sampai kepada distribusi dan konsumsi akhir, mempertimbangkan dampak ekologis bagi krisis bumi. Ya, beberapa hal sudah saya jelaskan. Gereja juga perlu mendorong kaum profesional Katolik di berbagai perusahaan. Siapa tahu mungkin ada animasi Laudato Si khusus untuk para profesional Katolik. Untuk bisa mereka juga sebagai pemimpin perusahaan, mendorong perusahaan mereka untuk menerapkan model-model produksi, model-model distribusi yang ramah lingkungan. Untuk mereka mendorong perusahaan mereka beralih menggunakan energi terbarukan. Untuk beralih menggunakan teknologi yang bersih dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya, berikutnya. Kita sebagai konsumen. Ya, kita punya peran strategis. Sekarang ini kita tidak, konsumsi kita tidak sekadar ditentukan oleh apa yang diproduksi oleh produsen. Sekarang ini berbalik. Apa yang diproduksi oleh konsumen ditentukan oleh apa yang dikehendaki oleh konsumen. Kalau konsumen bisa memaksa produsen memproduksi produk-produk yang digunakan selama mungkin dan tidak cepat menjadi sampah, mereka akan ikut. Ya, saya kasih contoh misalnya. Sekarang ini bolam misalnya, kalau dulu bolam diproduksi bolam yang cepat putus sehingga mudah jadi sampah. Dan dengan demikian konsumen beli kembali, maka mereka untung. Sekarang tidak. Konsumen menghendaki bolam yang digunakan selama mungkin. Maka produsen mulai berpikir, oke, kalau begitu saya harus bersaing memproduksi bolam yang digunakan selama mungkin. Ya, itu satu contoh saja. Ada banyak contoh yang bisa diberikan, tapi mungkin waktu kita terbatas. Berikutnya. Oke. Juga tadi mengadopsi model bisnis sirkuler dan seterusnya. Oke. Ya, jadi ada sebuah gaya hidup yang sedang ngetren di kota besar dan di masyarakat modern sekarang, bukan kepemilikan. Jadi dalam kaitan kebutuhan konsumsi, tren yang berkembang bukan lagi sekadar kepemilikan barang itu, tapi fungsionalitas barang. Kalau kepemilikan, maka orang cenderung untuk memiliki barang itu, dan dengan demikian dia bisa menumpuk banyak sekali barang yang sebenarnya hanya dipakai sekali, dan selebihnya hanya menjadi sampah. Tapi kalau trennya adalah fungsionalitas, maka yang diutamakan adalah fungsi barang itu memenuhi kebutuhan dan bukan kepemilikan. Maka kita bisa merem berkurangnya sampah. Berikutnya, individu saya kira kita bisa melakukan banyak hal. Saya kasih beberapa contoh. Tadi, ya menarik saya ikuti banyak individu dan kelompok mengembangkan yang disebut sebagai food bank. Ada kelebihan pangan tadi yang masih bisa dikonsumsi. Berkembanglah sebuah komunitas
Ya, lalu kemudian mengumpulkan kelebihan pangan tadi, diolah kembali untuk menjadi bahan makanan tambahan sekolah-sekolah atau menjadi konsumsi di pantai jompo, di pantai asuhan dan seterusnya. Sehingga yang tadi sampah makanan menjadi sampah, kelompok food bank ini bisa mengumpulkan, lalu terjadilah link satu sama lain, lalu terkumpullah, diselamatkanlah sampah tadi. Itu keren, bisa dilakukan. Demikian pula bank sampah sudah mulai berkembang. Individu juga bisa tanam pohon. Individu bisa juga, terutama bagi yang mampu, untuk bisa memasang rooftop di atap rumahnya, panel surya di atap rumahnya untuk memproduksi listriknya sendiri. Ya, demikian pula gereja di bawah saya usulkan. Ke depan konsumen itu sudah menjadi produsen listrik karena dia bisa memproduksi listrik di atap rumahnya. Atau misalnya matikan lampu, matikan AC, matikan air dan seterusnya. Beberapa hal kecil, tapi itu sudah ikut membantu mengurangi emisi karbon. Gereja misalnya, sebagai organisasi, barangkali gedung-gedung gereja kita ke depan didesain menjadi gedung gereja yang zero emission. Ada rooftopnya, panel surya di atap gedung gereja, halaman gereja ditanami tanaman yang rindang, banyak jendela dan pintu sehingga ketika ibadah bisa saja pintu gereja dibuka atau jendela gereja dibuka sehingga udara masuk, sinar matahari masuk dan seterusnya. Itu bagian dari upaya mengurangi emisi karbon. Demikian punya banyak lembaga gereja, saya tahu, mohon maaf, ada kongregasi, ada juga banyak sekali lembaga-lembaga gereja yang sudah aktif terlibat dengan berbagai kelompok dalam rangka melakukan aksi nyata di bidang lingkungan termasuk iklim khusus. Sekolah-sekolah Katolik dapat juga mengajarkan perilaku ramah lingkungan dan seterusnya dan seterusnya. Itu hanya beberapa contoh saja dan mungkin kelompok gerakan ini bisa mengembangkan beberapa yang bisa dilakukan oleh siapa. Berikutnya. Pemerintah, nah ini dia. Bagi saya ini tanggung jawab terbesar ada di pemerintah. Tapi mohon maaf, saya dengan segala kegelisahan saya merasa pemerintah masih maju mundur, khususnya dalam transisi energi dan menyelamatkan hutan kita. Peraturan kita sudah sangat banyak termasuk di transisi energi. Saya ikut merumuskannya. Tapi implementasinya masih jauh. Kita di tingkat global, pemerintah berjanji kepada pemerintah dan negara global, kita punya komitmen luar biasa untuk beralih ke energi terbarukan, untuk menyelamatkan hutan kita. Tapi mohon maaf, banyak yang pekerjaan rumah kita belum dilaksanakan secara serius. Ini tantangan besar kita. Kesadaran bahwa ekonomi penting, tapi pemerintah harus juga punya kesadaran bahwa apa gunanya kemajuan ekonomi kalau pada akhirnya tiba-tiba COVID-19 kemudian mengharu biru, lalu seluruh kemajuan pertumbuhan ekonomi 6-7% diharap menjadi hampir minus pertumbuhan ekonomi. Ya, pembangunan berkelanjutan harus jadi komitmen politik yang dibutuhkan sekali lagi Bapak Ibu, konsistensi pelaksanaan oleh pemerintah, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pemberantasan pungli dan seterusnya, dan tentu saja integritas pejabat publik. Berikutnya, terakhir, barangkali Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya supaya ada kesempatan kita diskusi, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Fransiskus Assisi. Dan mohon maaf, saya waktu Paus Fransiskus memilih nama Fransiskus karena dia Yesuit. Dan Pak Budi, saya dulu Yesuit kan. Saya pikir dia memilih Fransiskus Xaverius, ternyata dia memilih Fransiskus Assisi. Dan waktu itu saya kegirangan. Kenapa? Dengan memilih Fransiskus Assisi, Paus Fransiskus pasti punya komitmen spiritual teologis yang besar kepada lingkungan hidup dan kepada orang miskin. Dan betul. Karena itu saya bacakan Gita Sang Surya Santo Fransiskus dari Assisi. Terpujilah Engkau Tuhanku, ya, bersama semua makhlukmu, terutama Tuhan Saudara Matahari. Dia terang siang hari, melalui dia kami kau beri terang. Dia indah dan bercahaya dengan sinar cahaya yang cemerlang. Tentang Engkau yang maha luhur, dia menjadi tanda lambang. Terpujilah Engkau Tuhanku, karena saudari bulan dan bintang-bintang di cakrawala, kau pasang mereka. Gemerlapan, megah dan indah. Terpujilah Engkau Tuhanku, karena saudara angin dan karena udara dan kabut.
langit yang cerah, dan segala cuaca. Dengannya engkau menopang hidup makhluk ciptaanmu. Terpujilah engkau, Tuhanku, karena saudari air. Dia besar faedahnya, betul. Selalu merendah, berharga, tapi murni, sangat berharga. Terpujilah engkau, Tuhanku, karena saudara api, dengannya engkau menerangi malam. Dia indah dan cerah ceria, kuat dan perkasa. Terima kasih Pak Budi, terima kasih para peserta semuanya. Terima kasih Pak Sony Keraf. Ibu Bapak sekalian, kita sudah mendengarkan tadi pengantar sesi pertama kita dalam pelatihan animator Laudato Si ini tentang bagaimana bekerja untuk keadilan iklim. Tadi Pak Sony Keraf sudah menggambarkan sangat komprehensif ya, lengkap ya. Pertama, persoalan keadilan iklim dibahas terlebih dahulu dengan persoalannya apa, persoalan yang muncul dari perubahan iklim tentu saja, dan kemudian isu-isu yang muncul dari perubahan iklim, terutama persoalan-persoalan yang menjadi persoalan kita sekarang, yang kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa perubahan iklim ini adalah sesuatu yang sebenarnya hanya ramalan, tadi ada istilah itu, tapi ini sudah menjadi kenyataan dengan berbagai tadi ilustrasi yang dikatakan oleh Pak Sony Keraf. Kemudian Pak Sony juga tadi bicara tentang bagaimana teologi ya, bagaimana sebelum teologi bagaimana isu keadilan iklim. Ada isu yang kontroversial, ada isu yang memang sekarang menjadi tarik-menarik, dan itu kita juga sudah tahu bagaimana konferensi-konferensi seperti COP itu seringkali mengalami deadlock ya, karena persoalan-persoalan konsekuensi, persoalan yang tadi disebut tanggung jawab bersama yang sebenarnya tidak sama. Jadi tanggung jawab bersama karena persoalannya sangat kompleks itu tidak sama, harus dipimpin oleh negara-negara maju yang telah terlebih dahulu mempunyai kontribusi untuk masalah perubahan iklim ini, dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga ilustrasi atau gambaran tentang pertobatan ekologis, dan ini sangat menarik ya, karena Pak Sony Keraf tadi menggambarkan bagaimana ini bisa dilakukan secara individu, secara masyarakat, dan kemudian pemerintah. Jadi ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari pemaparan dari pengantar yang diberikan oleh Pak Sony Keraf, dan terutama terkait dengan judul kita adalah bekerja. Jadi dengan apa yang tadi sudah dikemukakan oleh Pak Sony, itu kita mulai punya gambaran bekerja untuk keadilan iklim itu seperti apa sih? Pada level individu, pada level masyarakat, pada level pemerintah, tentu saja think globally but act locally ya. Pada akhirnya kita harus memulai dari hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai nanti kita sebagai animator. Dan Laudato Si tentu saja memberikan banyak sekali inspirasi. Apa yang dikemukakan oleh Pak Sony Keraf tadi tentu semua ada di dalam Laudato Si dalam cara penggambaran yang mungkin berbeda atau dengan penggambaran yang barangkali lebih populer. Baik, Ibu Bapak sekalian, saudara-saudari, sekarang kita sampai pada waktunya untuk bisa bertukar pikiran, untuk Anda bisa memberi komentar atau memberi pendapat atau bahkan hanya pertanyaan, silakan. Kita punya waktu sekitar 20 menit ya, sampai 1945. Kira-kira 1945 kita harus selesai karena nanti ada 15 menit untuk pengumuman-pengumuman terkait dengan proses kita, dan jam 20 kita harus selesai. Silakan, saya mungkin akan mulai memberi kesempatan terlebih dahulu kepada yang raise hand. Nanti ada 2 yang raise hand, nanti setelah ini saya akan membacakan dan mengumpulkan dari beberapa yang sudah menulis di dalam kolom chat. Pak Sony, kita kumpulkan aja ya, atau Anda nyaman satu-satu? Terima kasih Pak Budi. Kumpulkan saja. Ya. Oke, baik. Kalau begitu ada 3. Ada. Bagaimana ya saya harus memilih? Oke, kita lihat ya. Tapi sebaiknya to the point, jangan terlalu berkepanjangan ya.
1 menit, tidak lebih dari 1 menit. Saya akan mulai dari yang lihat langsung sebelah kiri saya, Pak Robinsar Sirgar dari Siantar. Silakan Pak, 1 menit. Di unmute. Baik, terima kasih Pak Sony. Terima kasih buat pemaparannya dan juga panitia. Saya sudah membaca buku Pak Sony dan menjadi salah satu buku dalam penyusunan disertasi saya mengenai ekoteologia. Secara khusus saya menulis tentang teologi tanah. Persoalan khususnya di Sumatera Utara, dan juga saya mengamati masalah krisis ekologi dan lingkungan dari berbagai perspektif, dan secara khusus secara teologi, saya merasakan dan mengamati bahwa jemaat dan masyarakat, bahkan pemerintah, merasa tadi Pak Sony mengatakan bahwa saya menyebutnya sebagai mitos, bahwa krisis ekologi, krisis lingkungan yang terjadi hari ini itu masih mitos. Nah, itu saya mengatakan itu karena dalam diskusi di warga jemaat dan masyarakat bahwa tidak ada secara langsung persoalan dampak yang nyata bagi jemaat, bagi masyarakat tentang krisis ekologi. Nah, apalagi dengan pemerintah. Karena apa? Karena saya suka dengan istilah antropomisme bahwa apalagi dengan bahwa semua hanya dihitung dari sisi ekonomi. Nah, bagaimana Pak agar pemahaman krisis ekologi ini adalah fakta, semakin bisa membuat atau memberi kenyataan bahwa memang ini sangat sudah sangat mengerikan sekali. Oke, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Robinsar. Selanjutnya Pak Norbertus Tri SS dari Makassar. Silakan Pak. 1 menit. Ya, silakan Pak Norbertus. Unmute dulu. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam, Romo, Suster, Bapak, Ibu sekalian yang terkasih dalam Kristus, teristimewa Bapak narasumber, Pak Sony. Begini, Pak, saya beberapa kali itu sudah membuat satu sistem ya. Bahkan sudah dipresentasikan misalnya di Kota Makassar itu terkait dengan bagaimana mengumpulkan sampah gitu ya. Dan itu mereka sudah setuju dan mereka sudah ingin ya memfollow up. Tapi rupanya itu hanya ada di bibir, tidak ada follow up lebih lanjut. Padahal itu sistem saya berikan gratis kalau mau ini. Sistem bagaimana dalam bentuk sistem informasi geografis. Nah, kemudian sistem itu sudah bisa mendeteksi di mana sumber-sumber sampah yang ada di Kota Makassar, bahkan di tingkat kecamatan, bahkan bisa dihitung berapa jumlahnya dalam kilo atau dalam ton ya setiap bulannya. Nah, ini ternyata setelah saya pahami lebih lanjut itu ternyata kesadaran yang kurang ini dari pemerintah dan juga masyarakat khususnya, dan itu selalu terulang ya. Saya sudah beberapa kali sejak tahun 2017 itu selalu mengkonsultasikan ini. Bahkan saat ini saya juga sedang meneliti terkait dengan limbah organik ya, yang itu juga secara citra digital itu juga sudah kita olah ya supaya nanti bisa membantu. Nah, ini sekarang pertanyaan saya adalah bagaimana ini mempengaruhi atau merubah mindset pemerintah dan masyarakat ini untuk mengedukasi, meliterasi, ya tadi terkait dengan pertobatan ekologis tadi yang ditawarkan. Nah, ini kira-kira mungkin ada tips atau trik yang bisa disampaikan kepada kami. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Norbertus. Selanjutnya Pak Simon Sudarman dari Wonosari. Silakan Pak, 1 menit. Unmute dulu. Oke, terima kasih. Selamat malam Romo. Kaitannya dengan telah melihat paparan dari Pak Sony ini, saya melihat krisis iklim itu kok begitu berat ya. Tidak hanya sebagai kita orang-orang kecil, terutama ternyata menyangkut negara-negara Barat juga. Maka yang menjadi menjadi himbauan saya, keinginan saya itu, saya sangat tertarik dengan tadi adanya dosa ekologis itu. Artinya apa? Artinya yang peduli kepada lingkungan itu tidak hanya kalangan pemerintah, tapi mari kita gerakkan para pemimpin agama, khususnya untuk gereja. Mungkin dosa ekologis itu tidak lagi sekedar menjadi wacana, tapi menjadi keyakinan. Dengan demikian apa ya, kita cari dalil-dalilnya atau ayat-ayatnya yang menjadikan bahwa berperilaku tidak baik kepada lingkungan itu adalah dosa.
Itu aja. Jadi jadikan dosa ekologi itu tidak jadi wacana tapi menjadi suatu ya fatwa gitu lah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Simon. Selanjutnya Pak MAS Andi dari Pekalongan. 1 menit, silakan Pak. Di-unmute dulu. Unmute dulu, masih belum di-unmute. Oh. Ya, silakan. Baik, selamat malam Romo, Bapak Ibu sekalian, suster juga. Terima kasih waktu sudah diberikan pada saya. Di Pekalongan itu mengalami penurunan muka tanah. Untuk perubahan iklim yang sangat kami rasakan. Dan kemudian rob itu sudah masuk ke dalam perumahan, bahkan sudah menghancurkan banyak lokasi di perumahan dekat dengan pantai. Dan juga mungkin dirasakan juga di Jakarta. Tapi yang membahayakan bahwa ternyata pembuangan sampah ke sungai itu masih tetap berjalan, pembuangan limbah pabrik juga masih tetap berjalan, dan tiap kali ada penelitian dari instansi maupun dari mahasiswa, itu mentok, nggak bisa lagi untuk berlanjut pada tindakan atau aksi nyata. Yang saya ingin tanyakan, sebagai peserta animator Laudato Si ini, apakah kita bisa memberikan suatu pressure pada pemerintah atau pada masyarakat dalam bentuk apa yang sebaiknya dilakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi. Terakhir, Suster Bernadetta Rini. Silakan Suster. Baik, terima kasih. Selamat malam. Saya Suster Rini dari Solo, komunitas BKK di Solo. Saya tertarik dengan topik pertobatan ekologis, khususnya di dalam pengelolaan sampah, yang memang kami di dalam komunitas maupun bersama dengan lingkungan sudah memulai itu dalam kerjasama dengan bank sampah. Apa yang kami lakukan dari proses pemilahan, ada proses yang tantangan yang dari bawah dan dari atas. Artinya proses penyadaran itu sudah ada dari bawah, artinya untuk dari rumah ke rumah, dan hambatannya adalah malas untuk memilah-milah. Di sisi lain, kami yang mulai ada kesadaran untuk memilah-milah dan bekerja sama dengan bank sampah, kami terbentur dengan sistem dari atas, artinya tidak semua sampah yang kami kumpulkan itu diterima. Jadi ada sampah-sampah, khususnya plastik, hanya plastik-plastik yang transparan atau plastik berwarna tanpa merek. Tapi plastik semua yang bermerek, di mana itu yang kita konsumsi dan kita beli, itu tidak bisa diterima. Alasannya, bahwa itu tidak laku jual untuk perusahaan-perusahaan yang akan mengolah ulang, daur ulang dari bahan-bahan itu. Jadi, kita harus berpikir ulang. Ini harus dibawa kemana sampah-sampah ini? Jadi perlu ada edukasi yang lanjutan untuk mereuse, bukan hanya untuk menyerahkan pada bank sampah, tapi bagaimana kita mendaur ulang sendiri, membuat apa yang kita buang untuk menjadi sesuatu yang berguna. Baik. Jadi ini bukan pertanyaan. Jadi saya hanya mau mengungkapkan bahwa praktek itu ada, tapi ada benturan yang juga harus kami hadapi. Terima kasih, Suster ini. Oke, kira-kira ada 3 pertanyaan, Pak Sony Kera. Pertama soal perubahan iklim itu mitos atau fakta. Terus kedua soal peranan pemimpin agama, bagaimana pemimpin agama bisa membuat pressure, terutama terhadap pemerintah. Dan ketiga, menyangkut masalah sampah. Ada beberapa poin yang tadi kita sudah dengar. Silakan Pak Sony. Terima kasih Pak Budi. Jadi yang pertama, penanya pertama menganggap atau sering mendengar orang menganggap dampak lingkungan itu mitos. Ya sama dengan yang dulu saya katakan, sering dikatakan bahwa
perubahan iklim itu atau juga dampak lingkungan itu hanya ramalan para ahli atau provokasi LSM. Ya kita hanya diprovokasi, terutama pemerintah yang tidak peduli lalu menganggap itu provokasi. Saya kira bisa kita dengan mudah tunjukkan. Ya kan? COVID-19 kemarin, mungkin orang tidak sadar bahwa itu juga dampak perubahan. Kemudian kekeringan, banjir, longsor, ya, gagal panen, gagal tanam hari ini terjadi. Itu semua adalah dampak dari perubahan iklim, dampak dari ketidakpedulian kita kepada lingkungan. Jadi bukan mitos, itu sebenarnya orang yang mau melarikan kepedulian kita, menganggap bahwa kepedulian kita itu sia-sia karena toh apa yang digembar-gemborkan sebagai dampak lingkungan itu tidak benar-benar terjadi kok. Terjadi. Saya mohon maaf, di satu pihak kemarin sedih dengan COVID-19. Tiba-tiba teman yang baru ketemu minggu depan sudah meninggal. Lalu kita tiba-tiba ketakutan kapan giliran kita. Karena seperti di dalam Injil itu dikatakan kematian datang seperti pencuri di siang bolong. Itu dampak dari krisis lingkungan. Ya, jadi sesungguhnya dengan mudah kita bisa tunjukkan berbagai dampak yang terjadi. Contoh yang tadi dari Pekalongan atau apa mengenai intrusi air laut itu terjadi. Bahkan gagal panen itu terjadi. Mama saya lagi di Kalimantan, di tengah ada kebun yang ada buah-buahan dan seterusnya sebagai apa ya bagian dari upaya untuk berkomitmen terhadap lingkungan. Saya mengamati ternyata ada perilaku yang berubah dari tanaman-tanaman ini. Beberapa tahun terakhir tidak berbuah, sekarang berbuah lagi. Ada terjadi. Oke. Ada hal lain lagi yang dikatakan tadi tentang dosa ekologis dan pertobatan ekologis. Kalau tidak salah Romo Simon ya, Romo atau umat ya. Begini, sederhana saja saya kira, sangat sederhana. Kan kita mengutuk pembunuhan sebagai kejahatan atau dosa. Sederhana aja. Ada korban yang kita lakukan dengan segala macam kerusakan yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan berdampak pada sekian banyak orang meninggal atau menderita. Apakah tidak sama dasarnya dengan pembunuhan? Sama juga kok. Kenapa kita gereja mengutuk pembunuhan, gereja mengutuk berbagai perilaku buruk sebagai dosa, dan sementara kita merusak alam ini? Makanya Laudato Si keluar, Laudato Deum keluar, paus-paus berbicara tentang pentingnya lingkungan. Menurut saya sudah pada tepatnya gereja berbicara tentang dosa ekologis dan pertobatan ekologis. Jangan-jangan lebih dasar. Bagaimana kita membuang air limbah dari pabrik kita dan kemudian dikonsumsi oleh sebuah masyarakat di desa di hilir sana. Apakah itu tidak sebuah kejahatan? Bagaimana kita menebangi hutan yang kemudian menimbulkan banjir dan longsor dan merugikan kepentingan sebuah masyarakat? Apakah itu bukan sebuah dosa? Sehingga saya tadi menawarkan harusnya konsep dosa kita tidak hanya hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi dan hubungan kita dengan sesama, tapi hubungan kita dengan alam yang ternyata kemudian juga berdampak pada kehidupan manusia dirugikan. Lalu tadi satu lagi, Suster, atau juga yang dari Makassar. Begini, dalam kaitan dengan itu, selalu yang kita butuhkan adalah penggerak. Kalau boleh kita gunakan sedikit, apakah prime mover ya Pak Budi ya? Harus ada penggerak pertama, yang menggerakkan orang-orang yang mungkin selama ini bertanya, saya mau melakukan itu, tapi kenapa ya? Saya butuh teman. Dan food bank sesungguhnya digerakkan oleh prime mover. Bank sampah yang berkembang di mana-mana sesungguhnya digerakkan pertama kali oleh prime mover. Orang pertama yang melakukan, apakah dengan membangun platform digital untuk menyatukan semua mereka yang kelebihan makanan dan mereka yang membutuhkan makanan, lalu secara digital bisa berkolaborasi, membagi, mengumpulkan, membagi, dan seterusnya. Bisa, asal ada yang bisa menggerakkan pertama dan menyatukan. Rasanya hari-hari ini cukup mudah dilakukan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di awal tadi saya mengatakan saya ingin sharing tentang kegelisahan saya. Saya gelisah dengan kondisi bumi kita. Tetapi di pihak lain, saya punya optimisme yang sangat besar dengan bertemu begitu banyak anak muda yang punya inisiatif untuk melakukan beberapa gerakan untuk menyelamatkan bumi. Saya bertemu anak muda yang sejak mahasiswa gelisah dengan sampah, lalu dia sudah bekerja di sebuah perusahaan sangat baik, karirnya bagus, tapi kemudian dia berhenti, lalu merintis usaha rintisan
untuk memproduksi energi dari sampah. Apakah mudah? Tidak. Banyak kepala daerah yang menghambat dia, tapi kemudian dia menggerakkan teman-temannya, lalu kemudian mengembangkan biodigester untuk memproduksi energi. Keren. Ada juga anak muda perempuan yang gelisah dengan sampah laut, lalu kemudian menggerakkan para penyelam dan penduduk di desa nelayan dan seterusnya mengumpulkan sampah plastik di laut dan seterusnya. Jadi di satu pihak ada kegelisahan, tapi di pihak lain ada juga orang-orang yang mulai bergerak untuk mengajak begitu banyak orang memulai. Saya kira yang dari Makassar tadi, jangan pernah putus asa. Gerakan itu bahkan dengan platformnya tadi, sangat mungkin terjadi sebuah gerakan untuk menyelamatkan sampah. Suster yang tadi, oke, itu yang dialami suster. Tapi jangan lupa suster, cepat atau lambat, produsen-produsen yang mempunyai bungkusan-bungkusan dengan mereknya yang dibuang di mana saja, dengan bisa diviralkan orang foto dan mengatakan bahwa oh Aqua Danone, oh kemudian nutrisi, oh kemudian juga Nestle, oh dengan seterusnya Coca-Cola dan seterusnya, difoto dan seterusnya. Mereka tidak peduli membuang sampah dari sisa-sisa kemasan mereka, rusak citra dari perusahaan itu. Karena itu sekarang misalnya botol Coca-Cola sudah membangun titik-titik serah botol bekas di berbagai provinsi, belum 100% seluruh Indonesia. Mereka mulai membangun titik-titik serah untuk memberi kesempatan kepada konsumen, mereka bisa menyerahkan sampah-sampah tadi untuk kemudian dikembalikan kepada produsen. Sekarang ini menjadi kewajiban para produsen itu. Betul, belum sepenuhnya. Saya kebetulan menjadi dewan juri beberapa penghargaan perusahaan-perusahaan yang green, dan mereka sedang berusaha untuk memperbaiki kinerja mereka itu. Jadi memang ada tahapan-tahap, masih banyak tantangan, tapi ada tahapan. Nah, tadi yang dari Pekalongan, apakah kita bisa melakukan sesuatu? Saya kira bisa bekerja sama dengan pemerintah, tetapi banyak pengalaman kita. Saya pernah di pemerintah, saya pernah di DPR, dan seterusnya saya juga dengan teman-teman LSM. Lebih banyak barangkali kita mengambil inisiatif melalui gereja, melalui perkumpulan, melalui lembaga-lembaga tertentu, dan seterusnya. Dengan dasar teologis yang lebih kuat bahwa yang kita lakukan ini menyelamatkan kehidupan, dan itu bagian dari teologi dan pastoral yang kita, saya kira barangkali kita bisa melangkah lebih jauh. Dengan gerakan animasi Laudato Si ini, saya punya optimisme ke depan kita mungkin lebih banyak orang yang peduli kepada lingkungan, walaupun saya tahu tantangannya tidak mudah. Apalagi kalau pemerintah hanya fokus kepada ekonomi, masih masih sangat istilah saya transisi ke energi terbarukan itu seperti poco-poco gitu. Kalau poco-poco kan maju selangkah, mundur selangkah, maju selangkah. Harusnya kita lebih agresif untuk beralih ke energi terbarukan karena kita punya banyak sumber energi terbarukan. Saya tahu ada banyak tantangan, betul. Tentu saja tidak bisa semalam, tapi perlu komitmennya terus-menerus karena kita sudah juga sepakat di tingkat global untuk mengatasi perubahan ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terakhir saya bangga dengan Paus Fransiskus dan tentu beberapa paus sebelumnya. Tapi Paus Fransiskus gigih sekali dengan lingkungan hidup dan menurut saya itu keren dan tidak hanya dirujuk oleh kita umat Katolik, tapi dirujuk oleh banyak pemerhati lingkungan di dunia sebagai punya peran yang sangat dominan selain kemanusiaan yang selalu dia rintis dengan banyak pemimpin agama dunia. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Sony Kera. Ibu Bapak sekalian, saya tahu ada banyak sekali pertanyaan di kolom chat dan rasanya tidak mungkin kita akan membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda semua itu. Ini ada banyak sekali Pak Sony di kolom chat ya. Boleh juga nanti dikirim kalau boleh, ke saya biar betul. Kalau boleh, kami akan coba untuk merangkum. Nanti ada Ibu Brigita akan merangkum dan kirim ke Pak Sony untuk mungkin dapat respon atau bagaimanalah caranya nanti. Karena asal jangan pertanyaan tentang presiden ke depan ini nanti saya. Ya, jadi semoga nanti Pak Sony bisa memberikan respon dan nanti respon akan kami kirim di WA group dari peserta. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Sony. Tapi saya akan memilih beberapa pertanyaan yang sudah muncul di awal. Mungkin ini sebagai bagian yang terakhir atau
Nanti kita lihat apakah masih ada waktu. Saya akan mulai dengan pertanyaan ini. Jadi pertobatan ekologis itu menarik. Gereja harus satu suara mengenai ini, harus digaungkan bersama. Apakah memang gereja sudah satu suara dalam soal ini? Itu satu. Terus ada lagi, bagaimana tentang advokasi? Advokasi itu dilakukan. Tadi saya kira sebagian sudah dikatakan oleh Pak Sony dalam soal ini. Juga mappingnya, mapping untuk pembagian peran sesuai dengan talenta kita atau sesuai dengan kemampuan dari masyarakat dan seterusnya. Oke, wah ini ada banyak sekali, saya harus pilih dulu. Ada juga saat ini ada bisnis dalam rupa carbon trading. Bisnis dalam rupa carbon trading. Apakah dampaknya dalam upaya penyelesaian krisis iklim? Wah, ini pertanyaan menarik yang mungkin belum disinggung tadi. Oke, selanjutnya mungkin saya akan pilihkan dua lagi. Terima kasih untuk sharing pemikirannya Pak Sony, juga lewat buku. Tapi ada yang mau saya tanyakan, apakah selain buku filsafat lingkungan hidup, apa bisa menulis tentang teologi lingkungan hidup? Teologi lingkungan hidup. Saya kira sudah banyak juga para dosen teologi yang menulis lingkungan hidup. Betul. Nanti bisa kemudian nah ini ada soal, pendapat saya negara ini, Indonesia, kurang serius dalam penanganan lingkungan hidup. Ini terlihat dari penggabungan Departemen Kehutanan dengan lingkungan hidup. Bagaimana komentar Pak Sony Keraf? Oke, satu lagi deh. Kebijakan apa dari pemerintah terkait dalam menganggap persoalan iklim hanya sebagai mitos? Bagaimana kebijakan pemerintah ketika ada anggapan perubahan iklim hanya mitos? Oke, kira-kira itu aja Pak Sony, sudah cukup banyak tadi, ada 5 lebih. Ada beberapa yang ingin saya tanggapi Pak Budi. Yang pertama soal carbon trading ya. Jadi begini, memang carbon trading adalah sebuah skema yang disepakati di tingkat global untuk merealisasikan tanggung jawab bersama tadi yang berbeda-beda tadi, yaitu bahwa negara emitter ya tidak punya lagi hutan yang cukup, sementara misalnya Indonesia, Brasil dan negara-negara yang mempunyai hutan diharapkan mengkonservasi hutannya. Tapi kalau dia mengkonservasi hutannya, kita mengkonservasi hutannya, kita tidak memanfaatkan peluang ekonomi katakan dari kayu yang bisa ditebang dan dijual. Maka terjadilah yang disebut sebagai carbon trading itu, negara emitter tadi menyediakan sejumlah dana dengan hitung-hitungannya sebagai kompensasi dari negara yang mempunyai konservasi hutan tadi, lalu disitulah saling bayar-membayar. Tidak mudah, ada perhitungan-perhitungan yang jelimet. Karena misalnya, tidak semua hutan akan bisa dihitung sebagai punya nilai karbon. Tetapi hutan yang khususnya punya tingkat potensi kerusakan yang tinggi, itu nilai karbonnya tinggi. Sehingga misalnya, sebuah kawasan hutan yang sangat mungkin akan dirusak entah oleh kelompok masyarakat tertentu, oleh perusahaan tertentu, dan sekelompok pemerhati lingkungan lalu menyelamatkan hutan itu, nah ini nilai karbonnya tinggi. Tapi kalau hutan alam yang luas, hijau dan seterusnya, ya, tidak punya nilai karbon karena memang dia ada begitu kok, tanpa ada bantuan dana pun dia tetap dikonservasi. Kira-kira begitu. Juga ada yang disebut sebagai perusahaan industri-industri misalnya, lalu kemudian ada yang membeli karbon di pasar bursa karbon. Sekarang Indonesia sudah juga punya bursa karbon. Sehingga kemudian semua perusahaan sekarang akan
menghitung emisi karbonnya. Ada teknologi untuk mengukur tingkat emisi karbon dari perusahaan-perusahaan tersebut. Kalau emisinya tinggi, maka dia harus membeli ya kompensasinya di bursa karbon. Atau pemerintah, sayangnya setahu saya Bu Sri Mulyani masih maju mundur, ada namanya pajak karbon. Jadi perusahaan-perusahaan atau siapapun juga institusi yang punya emisi karbon yang tinggi akan dikenai pajak karbon. Dia harus bayar karbon. Dia harus bayar pajak sebagai kompensasi terhadap emisi yang dikeluarkan. Kalau tidak, perusahaan-perusahaan yang mengekspor komoditas ke negara lain, Eropa misalnya, dan ditemukan, maka ada pelacakan sekarang, ditemukan produk ini karbonnya tinggi di negara produsennya, maka akan dikenai pajak karbon ketika masuk di negara penerima. Kira-kira begitu mekanisme karbonnya, akan ada banyak technicalities di situ. Demikian pula misalnya pembangkit listrik energi terbarukan pasti dia punya nilai penurun karbon yang tinggi, maka dia bisa jual, dia bisa dapat kompensasi dan seterusnya. Itu skema-skema karbon tadi. Nah, yang kedua tadi, satu lagi adalah tadi menarik tadi apa ya? Saya lupa lagi. Komitmen pemerintah dalam soal komitmen begini. Apakah pemerintah lalu menganggap perubahan iklim ini mitos? Tidak. Pemerintah Indonesia sudah sangat sadar bahwa perubahan iklim dan krisis iklim ini sangat serius. Problemnya adalah tadi. Di satu pihak ada suara-suara yang mengatakan, ngapain kita menggebu-gebu dalam kaitan dengan mitigasi perubahan iklim, transisi ke energi terbarukan, sementara untuk transisi ke energi terbarukan butuh investasi yang sangat besar. Karena itu program JETP yang saya singgung tadi perlu dukungan pendanaan dari negara-negara maju. Kenapa kita harus menggebu-gebu sementara mereka yang mengemisi bumi ini masih saja maju mundur dan seterusnya? Tentu ada suara-suara itu. Tapi pemerintah juga sudah menetapkan komitmen global untuk melakukan itu. Hanya saja memang saya tahu di dalam pelaksanaannya masih banyak pertimbangan, masih banyak negosiasi, masih banyak yang dibereskan, termasuk yang harus saya akui, kontrak PLTU batubara itu kontraknya jangka panjang. Pemerintah tidak bisa serta-merta hari ini menutup PLTU batubara itu. Karena investasinya sudah terlanjur. Itu sebabnya pemerintah Indonesia mengatakan kami butuh dana besar untuk menghentikan lebih awal PLTU itu, maka masuklah program JETP tadi. Jadi saya melihat memang di satu pihak ada keseriusan pemerintah, tetapi banyak hal di sana yang saya sebut sebagai poco-poco tadi, maju mundur dan seterusnya. Saya tahu ada banyak technicalities di dalamnya yang tidak mungkin saya diskusikan secara detail. Ada satu lagi tadi saya lupa, menarik sih. Ada juga yang penting ini, Pak Sony Keraf, soal bagaimana pertobatan ekologis ini menjadi isu yang di gereja-gereja menjadi kuat begitu ya. Advokasinya bagaimana itu? Ya, menurut saya tadi gereja ya sebenarnya pelatihan animator dengan melibatkan para pastor, uskup, bruder dan umat yang kalau tidak salah sudah sekitar 3 tahun berturut-turut dilakukan, dan bahkan dalam berbagai pertemuan gereja sudah mulai muncul isu mengenai lingkungan dan krisis iklim ini menjadi pembicaraan yang serius. Dan kalau itu biasanya bagaimanapun begini, bagaimanapun juga kultur di gereja juga masih ada kultur feodalistik, paternalistik. Kalau pastor, uskup dan seterusnya berada di depan untuk melakukan gerakan ini dan menganggap bahwa sesungguhnya tidak berlebihan menurut saya, ya benar dong. Kalau kita merusak alam dan kemudian merugikan kepentingan banyak orang, bahkan orang sampai sakit lalu kemudian menderita, apakah bukan sebuah kejahatan? Apa bukan sebuah dosa? Istilah kejahatan lingkungan kan seringkali orang kaitkan dengan aktivis lingkungan. Sebenarnya tidak juga, benar loh. Ya kan? Coba bayangkan polusi udara di Jakarta dan begitu banyak orang menderita ISPA, infeksi saluran pernapasan akut misalnya. Itu kan menyebabkan orang menderita. Apakah bukan karena kesalahan kita di dalam menerapkan penggunaan bensin yang kadar polusinya tinggi dan seterusnya. Jadi saya kira Pak Budi, kalau gereja, pimpinan gereja sudah semakin sering menjadikan lingkungan sebagai isu serius yang perlu diperhatikan. Bahkan Paus menulis 2 ensiklik
itu luar biasa loh. Dan karena itu kalau bisa kita dorong terus lama-kelamaan. Nah, termasuk tadi yang saya katakan, butuh penggerak-penggerak pertama gitu. Yang saya sebut tadi, di kalangan para desainer pakaian, fashion, mereka menyediakan tempat penyerahan pakaian-pakaian lama dari siapapun juga yang tidak mau digunakan. Mereka serahkan di beberapa mall di Jakarta, lalu kemudian kelompok ini mendesain ulang pakaian tadi, atau menambal sana, menambal sini menjadi lebih menarik, lalu kemudian dijual atau diserahkan kepada orang lain daripada menjadi sampah. Nah, ini gerakan-gerakan kecil yang menurut saya pada akhirnya akan menggerakkan banyak orang untuk terlibat di dalamnya. Jadi ya tadi saya pasti punya optimis Pak Gereja dengan segala gerakan mulai dari ensiklik Paus bisa juga ikut ambil bagian dalam penyelamatan bumi. Terima kasih Pak Budi. Baik. Terima kasih para peserta. Terima kasih Pak Sony Keraf. Ibu Bapak sekalian, saudara-saudari semua. Saya tahu masih banyak teman-teman yang ingin bertanya, ingin memberi komentar, tapi waktu kita sudah habis, jadi kita harus berhenti di saat sekarang. Terima kasih Pak Sony untuk pencerahannya pada malam hari Pak ini. Budi. Dan saya kira apa yang tadi dipresentasikan, diberikan bahan oleh Pak Sony Keraf untuk kita bisa menjadi bahan renungan dan materi yang diberikan pada malam hari ini sangat kaya. Jadi saya kira kita akan punya kesempatan untuk mendalaminya lagi, dan kita masih ada 4 sesi lagi dan kita akan membicarakan sebagian dari yang tadi muncul dalam pertanyaan dalam sesi-sesi selanjutnya. Pak Sony, sekali lagi terima kasih untuk pencerahannya. Terima kasih Pak Budi, bisa kita ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Ya, baik, ya, terima kasih Pak Budi. Selanjutnya saya akan kembalikan acara ini kepada MC. Silakan Pak Gutomo. Terima kasih Pak Budi sudah moderatori Pak Sony dalam menjawab maupun pemaparan yang sudah kita terima bersama-sama. Benang merah dari paparan Pak Sony yang disampaikan tadi berkaitan dengan perubahan iklim, bagaimana penyebabnya, lalu akibatnya, dan bagaimana pula solusinya. Krisis perubahan iklim disebabkan oleh negara-negara maju. Selanjutnya kita bisa ambil alih untuk mengatasi krisis iklim tersebut. Yang terjadi saat ini, pencemaran udara, air, laut, tanah, dan emisi menjadikan kerusakan-kerusakan, bahkan punah, bahkan dampak sosial. Ini menjadikan ketidakadilan iklim, rohnya adalah ancaman kehidupan manusia. Yang mohon dikarenakan izin Pak Gutomo, waktunya sudah mepet, masih ada closing statement dari tim saya kerja. ringkas saja, Ibu. Ya. Ya, tadi sudah diringkas oleh Pak Budi Munawar sih sebetulnya. Gitu. Oke. Penggunaan energi fosil dan pemborosan dan pembuangan sampah. Suhu saat ini meningkat dan mengancam kehidupan kita, mengakibatkan penyakit, gagal tanam, air laut naik atau anomali air, dan korban jiwa, bahkan kelangsungan bumi. Yang menjadi sebab adalah kebijakan pemerintah dan alam ini digeruk untuk sebanyak-banyaknya. Bencana ekologis akibat aktivitas yang tak terkendali butuh pertobatan moral.
atau pertobatan total. Mohon Dalam maaf, sebuah kehidupan yang izin saling mengambil alih. kait-kait. Izin mengambil alih. Oke. Untuk melanjutkan acara, kita akan mendengarkan langsung rangkuman penutup dari Mbak Christine Yuliarti selaku bagian dari tim kerja Laudato Si Indonesia. Mbak Christine, waktu dan layar saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Eko. Sebelum saya memberikan kata kuncinya, saya melihat di layar ada Romo Hardo CM. Mohon izin Romo kalau berkenan nanti memberikan berkat penutup supaya peserta juga tidak keluar dari ruang Zoom dulu karena nanti akan ada doa penutup yang kemudian diakhiri dengan berkat oleh Romo Hardo CM. Baik, saudari-saudara semesta, beberapa hal yang perlu kami tekankan dalam proses ini adalah mari setelah sesi ini kita bersama-sama itu membaca bab pengantar dan bab 1 dari ensiklik Laudato Si untuk sungguh mewarnai dan sungguh benar-benar memahami yang tadi dipaparkan oleh Pak Sony Kera. Paparan yang sungguh daging semua ini tadi, yang kemudian menyebabkan kita seakan-akan melihat monster yang begitu sangar, gitu ya. Tetapi nanti ini harus kita kembalikan pada kesadaran kita masing-masing. Juga sebagai peserta animator Laudato Si Batch 4, jangan lupa juga untuk mengisi modul yang nanti akan dikirimkan oleh panitia di grup WA peserta. Saudari-saudara semesta, kami mau menyampaikan kata kunci pada sesi hari ini, sebagaimana tertuang dalam artikel 202 dari ensiklik Laudato Si. Banyak hal yang harus diarahkan kembali, tetapi terutama umat manusia harus berubah. Yang dibutuhkan ialah kesadaran akan asal kita bersama, akan hal saling memiliki, dan akan suatu masa depan untuk dibagi dengan semua. Kesadaran mendasar ini akan memungkinkan pengembangan keyakinan, sikap, dan bentuk kehidupan yang baru. Jadi, kita berhadapan dengan suatu tantangan budaya, spiritual, dan pendidikan yang besar yang akan meminta proses-proses pembaharuan yang panjang. Proses yang panjang tadi ditekankan oleh Pak Sony Kera membutuhkan konsistensi dari kita semua. Pribadi-pribadi yang bergabung dalam pelatihan animator Laudato Si ini. Ada banyak hal, ada banyak PR, tetapi mari setiap dari kita mengambil peran sesuai dengan kapasitas kita. Mungkin berjalannya akan sangat lambat, tetapi percayalah konsistensi dan meskipun itu maju mundur, tetap nanti akan ada hasilnya. Dan inilah pentingnya berjejaring dan pentingnya kita memetakan kekuatan dari grup besar kita. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait kata kunci, dan maka mari kita sama-sama mendalami isi dari ensiklik Laudato Si yang luar biasa luhur, luar biasa indah, sehingga akan menuntun langkah kita untuk sungguh konsisten dan untuk sungguh membawa perubahan untuk merawat ibu bumi dan mendengarkan cerita kaum miskin. Terima kasih. Saya serahkan selanjutnya kepada MC. Oke. Terima kasih. Kita karena waktunya sudah habis dan mendekati selesai, dilanjutkan saja sesi foto dan doa penutup. Maka seksi foto Ibu Veronica dan dilanjutkan doa penutup Ibu Mirna Rory. Ya. Ada, oke, baik. Ada 7 layar ya. Saya akan ambil untuk layar pertama. Bisa mohon untuk tidak cat dulu ya.
supaya tidak terganggu. Oke. Ayat pertama. Oke. Kedua. Ketiga. 4. 5. 6. 7. Selesai, Pak. Si Bu Mirna Rori, persilakan untuk pertemuan ini yang dilanjutkan berkat penutup. Baik. Nanti setelah doa penutup mohon berkat dari Romo Hardo Iswanto CM. Bapak, Ibu, Romo, Suster, Frater, dan teman-teman semuanya. Mari kita berdoa setelah kita mendapat pencerahan dari Bapak Sony Kera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Doa untuk bumi kita. Allah yang Maha Kuasa, Engkau hadir di segenap alam raya, di setiap makhlukmu yang terkecil. Engkau memeluk semua yang ada dengan kelembutan jiwamu. Taburilah kami dengan daya cintamu, agar kami mampu melindungi indahnya kehidupan. Penuhi kami dengan damai-Mu, agar kami dapat hidup bersaudara tanpa membawa kerugian bagi siapapun. Allah kaum Papa, tolonglah kami untuk menyelamatkan mereka yang tersisih dan terlupakan di bumi ini, mereka yang begitu berharga di mata-Mu. Sembuhkanlah kehidupan kami, agar kami mampu melindungi bumi, bukan malah menjarahnya. Agar kami dapat menaburkan keindahan, bukan polusi dan kerusakan. Sentuhlah hati mereka yang merugikan kaum Papa dan merusak bumi demi keuntungan semata. Ajarilah kami menemukan makna dari segala yang ada, memandangnya dengan rasa terpesona, memahami kesatuan kami yang mendalam dengan setiap makhluk dalam peziarahan bersama menuju cahaya-Mu yang tak terhingga. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau bersama kami setiap hari. Kami mohon, kuatkanlah kami dalam perjuangan mewujudkan keadilan, cinta kasih, dan damai. Mohon berkat dari Romo Hardo. Baik, kita semua dan seluruh aktivitas kita mencintai lingkungan hidup bumi kita yang dianugerahkan Tuhan dan keluarga kita dimanapun berada, diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Romo, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih semuanya, selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam untuk kita semua. Salam sejahtera. Salam adil dan lestari untuk kita semua. Selamat malam semuanya. Selamat malam semua. Selamat malam. Boras dari Medan. Dari Mamada. Ibu Halam, terima kasih udah gabung, Bu.